Seiring berkembangnya zaman, Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak berusaha untuk menyesuaikan diri dalam melakukan pelayanan dan proses bisnis kepada wajib pajak. Dalam melakukan penyesuaian pelayanan dan proses bisnis tersebut, Ditjen Pajak melakukannya dengan prosedur yang matang, agar saat implementasi akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wajib pajak. Salah satu direktorat yang berperan dalam perubahan di Ditjen Pajak adalah Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Dalam melakukan perubahan dan pengembangan, Direktorat Transformasi Proses Bisnis memperhatikan 3 area utama yang diamanatkan dalam undang-undang, yakni pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Direktorat Transformasi Proses Bisnis mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis. Kami bekerja merancang, menetapkan, pengembangan dan peningkatan proses bisnis, pembentukan atau melakukan revisi atas standar operating procedure, dan juga saat ini kami sedang melakukan persiapan dalam rangka implementasi proyek pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 4-5 tahun yang membutuhkan dana sekitar 2 triliun lebih. Kami senantiasa bekerja sepenuh hati dengan selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan serta memegang teguh kode etik dan kode perilaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kami, Direktorat Transformasi Proses Bisnis, siap mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi pada Direktorat Transformasi Proses Bisnis demi tercapainya DJP Kuat Indonesia Maju. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Direktorat Transformasi Proses Bisnis memiliki 5 subdit, yakni Subdit Pengembangan Penyuluhan, Subdit Pengembangan Pelayanan, Subdit Pengembangan Penegakan Hukum, Subdit Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian, serta Subdit Manajemen Transformasi. Kesemua subdit tersebut saling berhubungan dalam pembuatan sebuah kebijakan baru atau pengembangan dari aplikasi yang sudah diterapkan DJP di unit-unit kerja lainnya. Subdirektorat Pengembangan Penyuluhan telah melakukan beberapa pengembangan proses bisnis, di antaranya yaitu Green Design Penyuluhan Perpajakan, pengembangan relawan pajak yang saat ini bagi para mahasiswa, kemudian juga pengembangan e-bukti potong PPh pasal 2326, dan dilanjutkan dengan pengembangan e-bukti potong unifikasi, di mana di dalam e-bukti potong unifikasi ini beberapa SPT PPh masa digabungkan menjadi satu formulir. Kemudian juga melakukan pengembangan pengelolaan pengetahuan di DJP, pengembangan laporan keuangan berbasis SBRL, dan juga pengelolaan dokumen perpajakan baik SPT maupun non-SPT yang diolah di unit pengolahan data dan dokumen perpajakan. Beberapa inovasi yang sudah kita lakukan juga untuk mempermudah layanan kepada wajib pajak maupun ke masyarakat dan stakeholder kami. Seperti misalnya pertama kali kita lakukan adalah kita membuat direktori layanan perpajakan. Pertama kali kami mengembangkan ada produk yang full digital yaitu ISKF. Kami mempermudah layanan masyarakat dengan bekerja sama dengan unit-unit lain, seperti misalnya pendaftaran wajib pajak badan atau perusahaan terbatas PT dengan KU online yang di bawah Kemenkumham. Dan juga dengan Bea Cukai juga kami atau dengan di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Perbendaraan juga kami sudah melakukan beberapa interkoneksi sehingga layanan lebih cepat diberikan. Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum telah melakukan beberapa pengembangan, di antaranya otomasi surat teguran, Advanced Pricing Agreement atau APA, dan Mutual Agreement Procedure atau MAP. Dicegah, e-objection, aplikasi gelar perkara,
desktop pemeriksaan atau DIK, sistem informasi penegakan hukum atau SIGAP, aplikasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan secara online, dan juga sistem informasi intelijen secara terintegrasi atau SIAM. Subdirektorat Pengembangan Penegakan Hukum senantiasa mengembangkan proses bisnis yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak maupun pihak internal DJP, serta selalu berupaya dapat meningkatkan kinerja organisasi serta pelayanan kepada wajib pajak. Di mana saat ini yang sedang kami kembangkan antara lain proses bisnis di bidang ekstensifikasi, penilaian, pengawasan, compliance risk management, tax account management, exchange of information, serta data pihak ketiga. Bekerjasama dengan direktorat-direktorat terkait di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Subdit Pengembangan Ekstensifikasi dan Penilaian sudah menjalankan beberapa program antara lain pengembangan revenue information system, kemudian perjanjian kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat yang merupakan program Stranas pengendalian aksi pencegahan korupsi dari KPK, validasi PPHTP secara online, dan program-program lainnya. Subdirektorat Manajemen Transformasi mempunyai tugas dan fungsi antara lain melaksanakan penyiapan, penyusunan, dan pemutakhiran rencana, analisis risiko, dan pengawasan pelaksanaan pengembangan, koordinasi manajemen perubahan, penyusunan dan pemutakhiran spesifikasi pengembangan, dan koordinasi penjaminan mutu atau quality assurance pengembangan. Di antaranya peran Subdit Manajemen Transformasi sebagai Project Management Office dalam program pembaruan sistem administrasi perpajakan atau PSAP, khususnya dalam persiapan pengembangan pembaruan sistem administrasi perpajakan atau Cortex System. Subdit MT juga memiliki peran sebagai sekretariat dalam manajemen SOP di Direktorat Jenderal Pajak. Inovasi tersebut yaitu Bank SOP atau disingkat BAKSO. Bank SOP merupakan program digitalisasi arsip dalam manajemen SOP. Bank SOP atau BAKSO memanfaatkan platform knowledge management pajak terintegrasi dan otonom atau kompatibel. Perubahan dan pengembangan proses bisnis yang diterapkan Ditjen Pajak tentunya memiliki satu tujuan global, yakni membuat kenyamanan dan keamanan wajib pajak dalam melakukan transaksi dan pencatatan administrasi perpajakannya, sehingga target penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat terus terjaga. Hal itu tentu saja akan menjadikan pembangunan di tanah air akan terus berjalan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pada saat kita menyediakan atau memastikan ketersediaan kas, maka kita sangat tergantung kepada penerimaan negara yang masuk, terutama dari perpajakan. Nah, dalam hal ini maka kerjasama yang luar biasa dengan Ditjen Pajak akan sangat dibutuhkan antara kami di Ditjen Perbendaharaan atau Direktorat Pemangkas Negara dengan Direktorat Transformasi Proses Bisnis di Perpajakan di Ditjen Pajak, yang di sana kebijakan-kebijakan untuk reformasi perpajakan diinisiasi dan dilaksanakan. Kerjasama dengan Direktorat Transformasi Proses Bisnis di Ditjen Pajak selama ini kita lakukan dengan sangat luar biasa, mulai dari kita membangun sistem modul penerimaan negara atau MPN, mulai MPN generasi 1, MPN generasi 2, dan MPN generasi 3, yang memungkinkan penerimaan negara itu dilakukan dengan berbagai channel penerimaan, bahkan melalui e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak maupun Fintech. Demikian juga kerjasama kami yang terbaru adalah memastikan pajak-pajak dari pemerintah daerah, dari belanja-belanja APBD dilakukan setorannya langsung ke kas negara melalui SP2D online pada APBD. Transformasi di bidang perpajakan kami dukung penuh di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Dan selama ini hubungan antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan Direktorat Transformasi Proses Bisnis sangat-sangat baik sekali. Direktorat TPB memberikan respon yang luar biasa. Pegawainya bertindak sangat profesional, pimpinannya memiliki integritas tinggi, dan setiap penyelesaian pekerjaan, baik itu dalam bentuk membangun bisnis proses, membangun sistem maupun membangun regulasi, selalu dilakukan dengan mengutamakan prinsip-prinsip sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Saya mendukung Direktorat Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak menuju zona integritas dan wilayah bebas korupsi. Saya
Dik Sadikin, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Saat saya sebagai Direktur BPKP, kami telah bekerja sama dengan DJP, khususnya Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Programnya waktu itu adalah interkoneksi antara SIMDA dengan MPN G3. Sehingga dengan program ini, seluruh perpajakan di 444 Pemda yang ada di Indonesia itu dapat langsung terkoneksi antara SIMDA dengan MPN G3. Hal ini akan memberikan dampak yang besar bagi tertutupnya celah korupsi karena pajak langsung tersetor secara online, secara akurat, real time, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami berharap bahwa program yang dimulai dari kerjasama yang baik ini akan terus berkembang ke semua Pemda, sehingga optimalisasi dari penerimaan negara di daerah akan terus dapat terwujud. Terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Saya mendukung Direktorat Transformasi Proses Bisnis menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Saya Ruby Masudana, Lead Advisor di bawah Prospera, Program Kemitraan Indonesia-Australia untuk perekonomian. Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya dan tim yang dalam beberapa tahun terakhir bekerja sama dan menjadi bagian dari program reformasi perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, bahkan juga di tahun-tahun sebelumnya, saya merasa beruntung dapat secara langsung melihat dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Hal ini terutama dalam modernisasi proses bisnis yang berkelanjutan, yang dari tahun ke tahun Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya memperbaiki pelayanan terhadap wajib pajak agar lebih mudah, lebih cepat, dan lebih pasti. Saya juga sangat beruntung dapat melihat langsung perkembangan manajemen kinerja dan budaya anti korupsi yang menjadi bagian penting yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk terus meningkatkan kepercayaan publik dalam mendukung pemerintah menjalankan roda pemerintahan. Saya sangat mendukung program pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi untuk proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak yang lebih baik. Saya sangat menghargai dan berterima kasih atas kerjasama yang telah terbangun selama ini dengan baik. Amiana from JICA, Japan International Cooperation Agency. Preparation of the seminar was wonderful experience for me because the officers in charge was very eager to learn from the best practices of the organizations inside and outside of the country, and also from the latest academic achievement. And I felt that such a diligent effort would lead to a remarkable outcome. I was very comfortable to work with them, and beyond that, I was very inspired by their diligent effort for the improvement of the organization and expectation. And although we overcome the obstacles, tax administration always find new programs because of the change of situation or new taxpayers activities and so on. And so we should deal with them together, even when we are apart each other. So let's keep it. Tax administration never works well without compliance of taxpayers, and compliance of taxpayers never exists without their trust in tax officials. So tax officials, including you and me, have to be compliant, always compliant to the law. Therefore, I totally support your movement toward integrity. Let's work together on it. ありがとうございます。Terima kasih. Kuat Indonesia Maju.